ada ayunan di halaman rumah, ada nomor rumah yang kebalik, ada foto nenden yang dipajang di ujung lorong. Jadi tuh sama persis sama gamenya. Hai kawan Puan, balik lagi di konten Sinepuan. Buat kamu nih yang hobi nonton atau cuma penasaran aja sama film atau series yang lagi trending, sekarang kamu punya tempat yang tepat. Karena di Sinepuan kita bakal kupas tuntas film atau series yang pastinya seru banget. Nah, di Sinepuan episode kali ini kita mau ngebahas film yang baru aja tayang di bioskop, film horor lagi nih yang tayang di bioskop. Judulnya adalah Pamali. Pamali udah tayang di bioskop sejak 6 Oktober 2022 lalu. Dan film ini disutradarai oleh Bobby Prasetyo. Deretan pemainnya pasti kawan Pon udah familiar. Ada Martino Lio sebagai Jaka, ada Putri Ayudhya sebagai Rika, dan ada Taskia Namia sebagai Nanden. Oke, jadi film horor Pamali ini menceritakan kisah Jaka yang baru kehilangan pekerjaannya. Nah, dia kan bingung kan, dia nggak punya penghasilan lagi, dan akhirnya dia ngajak Rika istrinya untuk pulang ke kampung halaman orang tuanya Jaka. Dan Rika ini dalam keadaan hamil. Mereka pun akhirnya tinggal di rumah peninggalan orang tua. Saat tinggal di situ tuh kan desa baru, lingkungan baru, banyak hal yang belum diketahui termasuk soal mitos dan pamali. Tanpa disadari Rika itu ternyata melanggar mitos atau pamali lah yang ada di daerah itu. Nah, karena melanggar pamali, jadi makhluk halus atau makhluk gaib, kekuatan gaib yang ada di rumah itu pun murka dengan kehadiran si Jaka dan Rika. Akhirnya mulai saat itu satu persatu teror horor pun menyerang mereka. Nah, setelah nonton film Pamali ini, aku sih ngeliat kalau dari segi acting ya, udah gak diraguin lagi. Terutama Martino Lio ya. Martino Lio tuh termasuk salah satu aktor yang berkualitas banget actingnya di film-film berbagai genre, berbagai tipe film. Dan di Pamali ini Martino Lio menurutku bisa memainkan karakter Jaka dengan baik. Dan juga ada Putri Ayudhya yang menurut aku juga di sini chemistry-nya mereka berdua sebagai suami istri tuh kuat banget dan kayak believable aja kalau oh ya mereka suami istri gitu. Terus film ini tuh nggak cuman horor ya, jadi drama keluarga dan secara plot penceritaannya tuh jelas. Sebenarnya cukup gampang sih secara plot, nggak terlalu yang plot yang ribet atau plot yang banyak kayak flashback atau segala macam. Dan ini jadi bikin penceritaan dan plotnya kuat dan cukup gampang dan enjoyable aja untuk kita nonton gitu. Nah, sayangnya mungkin ini sutradara pengen nunjukin karakter, background karakter, mau ceritain gimana hubungan rumah tangganya mereka. Jadi tuh di awal-awal tuh ngerasa kayak kok filmnya lambat banget ya. Jadi porsi dramanya, porsi pengenalan karakternya tuh lebih banyak dibanding teror horor yang ada di pertengahan menuju akhir film gitu. Dan tadi seperti yang aku bilang dramanya banyak dan jadi horornya tuh kurang banyak lah porsinya, jadi nggak seimbang porsinya. Oke, dari judulnya kita udah tahu ini judul Pamali. Kawan Puan pasti familiar dengan banyak banget pamali yang dilarang lah sama orang tua kita waktu kita tumbuh dari masa kecil kita sampai sekarang. Banyak banget mitos apalagi di Indonesia ya. Dan Pamali ini dipakai sebagai judul, dipakai sebagai poros plot, tapi di sini kerasanya kayak Pamali itu bukan jadi bukan jadi hal yang dieksplorasi, jadi kayak cuman judul, jadi cuman kayak pemantik masalah, tapi nih Pamalinya tuh kurang digali, kurang jadi sesuatu yang mengancam gitu bagi pasangan ini gitu. Jadi Pamali sendiri, hantunya sendiri datang emang kepancing sama Pamali, tapi bukan jadi bukan jadi jalan masuk bagi petaka yang menghampiri pasangan ini gitu di rumah orang tuanya si Jaka. Dan si hantu ini tuh ingin membalaskan dendam, bukan bukan karena Pamali. Kan kita kalau denger dari kita kecil jangan ini, jangan itu, jangan potong kuku di tengah malam gitu segala macam. Dan itu kan nanti digangguin setan segala macam. Ini setannya menggangguin, tapi tujuan utamanya bukan karena kita Pamali, bukan karena untuk bikin kita sadar kalau ngelakuin hal itu tuh salah di daerah itu gitu, tapi karena ingin balas dendam. Itu sih yang rada disayangkan.
Oke, dan bentuk makhluk halus, cara makhluk halus di sini nakutin tuh ngingetin sama film-film zaman dulu ya, apalagi film-film Susana. Di sini makhluk halusnya perempuan gitu ya, semacam kayak kuntilanak gitu, terus dia terbang. Itu benar-benar kayak nonton film horor lama gitu. Udah jarang banget kita ngeliat bentuk hantu yang berterbangan gitu, yang kayak Susana. Dan di sini ngingetin lagi sih. Oke kawan-kawan, sekarang kita masuk ke fun fact film Pamali yang pertama. Nah mungkin kalian udah pada tahu juga kalau misalnya Pamali ini diadaptasi dari game horor lokal yang cukup viral ya, dan viralnya tahun 2019, judulnya sama, Pamali. Dan di game ini tuh ada 4 cerita. Salah satu yang paling terkenal adalah cerita White Lady. Dan kisah White Lady ini yang diadaptasi oleh film Pamali menjadi film panjang atau cerita panjang gitu. Terus fakta menarik lagi karena ini diadaptasi dari game dan mungkin sutradara atau tim kreatif pengen bikin apa ya, pengen penonton merasakan familiaritasnya dengan gamenya. Jadi artistik set dari film ini dibuat semirip mungkin dengan versi gamenya. Ada ayunan di halaman rumah, ada nomor rumah yang kebalik, ada foto nenek yang dipajang di ujung lorong. Jadi tuh sama persis sama gamenya. Jadi kalau kawan-kawan mungkin nggak main game ya, tapi penasaran kayak apa sih bentuk gamenya, nggak usah takut kelewatan atau segala macam, karena di sini tuh sama persis gitu setnya. Nah setelah nonton film Pamali, mungkin aku mau kasih skor 7,5/10 ya. Karena menurut aku secara plot, secara acting, secara visual juga oke, tapi di antara banyaknya film horor yang lagi tayang nih ya, apalagi menuju akhir tahun ini, menurutku Pamali tuh rada ketutup gitu, banyak yang lebih menarik ya menurutku. Dan tapi kalau misalnya kawan-kawan penggemar film horor ataupun kawan-kawan main gamenya, ini tuh seru sih untuk kawan-kawan nonton gitu. Nah kawan-kawan, segitu dulu buat Sinepuan episode kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga komen untuk nextnya kita harus bahas film atau series apa ya gitu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.